Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh ada dengan tidak kekurangan suatu apapun. Sekalipun setiap kita masih punya masalah, kita punya pergumulan, kita punya tantangan hidup, it's okay. Justru itu membuktikan bahwa kita masih hidup sampai hari ini. Orang yang masih hidup berarti masih punya masalah, ya kan? Orang yang masih hidup berarti masih punya pergumulan. Itu sebabnya biarlah masalah, pergumulan, tantangan hidup kita mau bawa sama Tuhan. Bagian kita adalah mau dituntun, mau diarahkan dengan firman Tuhan. Itu sebabnya melalui program ini Bible and Coffee, saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo memulai hari kita bersama-sama dengan firman Tuhan, karena kita percaya Tuhan Yesus ingatkan buat setiap kita, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Sama-sama bilang sama saya, terlebih dahulu saya harus cari Tuhan. Amin. Yesus Tuhan katakan apa? Selanjutnya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hidup kita Tuhan yang pelihara, hidup kita Tuhan yang tolong, hidup kita yang Tuhan yang sertai. Tapi bagian kita yang harus kita kerjakan adalah cari Tuhan terlebih dahulu, ya. Puji Tuhan. Saya juga mengajak setiap kita umat Tuhan untuk menjadi berkat buat saudara-saudara kita. Jangan biarkan berkat yang kita terima setiap hari ini hanya berhenti di kita, namun bagikan kembali di akun-akun sosial media kita, di WhatsApp group, di sosial media kita lainnya, sehingga ada banyak umat Tuhan juga turut boleh diberkati, menerima berkat-berkat Tuhan yang kita terima hari ini. Haleluya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhanlah yang memampukan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kita masih ada dalam kitab Mazmur. Di dalam Mazmur pasal 28. Mazmur 28 ayatnya yang pertama dari Daud. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru. Sama-sama bilang sama saya harus berseru kepada Tuhan. Jangan kepada manusia, iya kan? Ada banyak dari kita berseru kepada manusia. Stop berseru kepada manusia. Berserulah kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan menggetarkan, Tuhan yang akan menggerakkan, Tuhan yang akan memutarbalikkan hati manusia untuk menolong kita. Tapi bagian kita adalah berseru kepada Tuhan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Saudara, lihat perkataan Daud. Daud menyadari betapa pentingnya perkataan dari Tuhan. Daud menyadari betul, sehingga akhirnya Daud bilang, Tuhan jangan berdiam diri terhadap aku. Karena kalau engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Engkau adalah gunung batuku, aku berseru kepadamu. Aku percaya Tuhan menolong aku. Aku percaya Tuhan membela perkara. Makanya Daud bilang, Tuhan jangan berdiam diri. Dari sini kita bisa lihat bagaimana Daud perlu akan suara Tuhan. Iya kan? Kita tanya diri kita masing-masing sekarang. Masihkah kita membutuhkan suara Tuhan? Suara Tuhan tercatat semua dalam kebenaran firman-Nya. Suara Tuhan yang adalah firman Tuhan itu sendiri, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan Alkitab sudah diberikan kepada kita. Sekarang jadi pertanyaan, kalau kita merasa perlu terhadap suara Tuhan, maka kita akan merenungkan firman. Apakah kita membaca firman masih dipaksa-paksa? Apakah kita merenungkan firman Tuhan hanya sebagai mengisi sebagai waktu kekosongan kita? Atau kita merasa butuh sekali? Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah ngomong, barang siapa lapar dan haus akan kebenaran. Ingat, kebenaran adalah firman Tuhan. Barang siapa lapar dan haus akan kebenaran, maka kepadanya akan dipuaskan. Jadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, Tuhan yang akan memuaskannya. Kebenaran itulah yang adalah suara Tuhan. Kebenaran itulah yang adalah firman Tuhan. Jadi akhirnya kita diingatkan. Biarlah ini jadi bahan pertanyaan kita setiap hari, saudara yang dikasih dalam Tuhan.
Masihkah sampai hari ini kita memerlukan suara Tuhan? Masihkah kita sampai hari ini mencari hadirat Tuhan? Karena suara Tuhan sangat kita butuhkan dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Kita nggak bisa hidup dituntun oleh suara manusia, saudara. Suara manusia berubah-berubah. Hari ini dia menyanjung-nyanjung kita. Besok dia bisa menghina kita, bisa ngomongin kita di belakang. Hari ini suara manusia memuji-muji kita. Besok suara manusia membuli kita. Suara manusia berubah-berubah. Itu sebabnya yang perlu kita dengarkan bukan suara manusia. Yang perlu kita dengarkan adalah suara Tuhan. Melalui kebenaran firman-Nya kita merenungkannya, maka kita dikuatkan. Ulangan pasal 8 ayat 20. Ulangan pasal 8 ayat 20 bilang begini, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa. Wow. Sebab kamu, apa dikatakan selanjutnya? Tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah. Hati-hati. Ketika kita sudah mulai mengeraskan hati kita, tidak lagi mau mendengarkan suara Tuhan, hati-hati. Maka saat itu engkau akan dibinasakan. Kenapa? Karena hatimu sudah keras. Tidak lagi mau mendengar suara Tuhan. Musa sampaikan kepada bangsa Israel, jangan seperti bangsa-bangsa yang akan dibinasakan karena mereka mengeraskan hati mereka, tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah. Hal yang sama akan berlaku kepadamu, kata Musa bagi bangsa Israel. Hal yang sama akan berlaku bagimu. Kalau engkau tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka kamu pun akan binasa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan sampai hidup kita hancur, hidup kita berantakan karena kita tidak lagi peduli terhadap suara Tuhan. Jangan sampai hidup kita hancur, hidup kita berantakan karena kita tidak lagi hidup memerlukan suara Tuhan. Mengerikan, sangat mengerikan. Itu sebabnya kita perlu suara Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak setiap kita umat Tuhan, ayo renungkan firman-Lah setiap hari, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, cari Tuhan, cari hadirat Tuhan. Minta Tuhan bicara bagi setiap kita melalui remanya kalau kita merenungkan firman Tuhan. Sehingga akhirnya kita hidup dituntun ya. Kemarin kita sudah belajar sama-sama bagaimana kita perlu dituntun oleh suara Tuhan. Kita perlu diarahkan gitu ya. Satu lagi, 2 Raja-Raja pasal 18. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 11 dan ayat 12. Ini juga gara-gara orang gak mau mendengarkan suara Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 11 dan 12. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan. Lihat dampak dari orang yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan ya. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Hala pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena apa? Lihat ayat 12. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Jadi orang kalau udah ngerasin hatinya, gak lagi mau mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan, waduh saudara, hidupnya akan dituntun oleh ego. Hidupnya akan dituntun oleh kedagingan. Hidupnya akan gampang sekali menyimpan benci, menyimpan dendam, menyimpan sakit hati. Kenapa? Karena suara Tuhan untuk mengampuni sesama sudah tidak lagi dipedulikan. Suara Tuhan untuk melepaskan kasih kepada sesama sudah tidak lagi ada dalam hatinya. Hari ini saya mengajak setiap anak-anak Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani melalui program Bible and Coffee ini. Ayo, cari Tuhan. Buat hati kita selalu haus akan suara Tuhan. Karena orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan Tuhan puaskan. Sama-sama bilang sama saya perlu suara Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, setiap hari saya butuh suara Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah terus bagi setiap kami melalui firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu membentuk karakter kami. Firman-Mu mendewasakan kami. Firman-Mu membuat kami kuat, tenang menghadapi setiap badai kehidupan. Itu sebabnya biarlah Tuhan hati kami, hati umat-Mu tetap terus memerlukan dengan rasa haus lapar akan suara-Mu. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, rasa lapar haus akan suara Tuhan, Tuhan taruh terus dalam hati setiap kami. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang pada akhirnya binasa, hancur oleh karena kami tidak lagi merasa perlu akan suara Tuhan.
Tapi biarlah kami terus didewasakan karena kami merasa Tuhan, suara-Mu lah yang kami perlukan hari-hari dalam kami menjalani hidup kami. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Bahkan setiap kami yang susah, berbeban berat, Tuhan yang memberikan kelegaan, kekuatan, bahkan jalan keluar bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Miliki rasa haus dan lapar akan suara Tuhan. Ada suara Tuhan yang akan membawa kita masuk dalam seluruh rencananya yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita.